Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 21 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus kalau kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Saya kemarin berkatakan, pagi hari ganti pagi hari, malam ganti malam. Waktu boleh berganti. Kita menekan rutinitas hari terus, tapi tanggalnya berubah, harinya berubah, ya. Kemarin tadi malam Selasa malam, sekarang Rabu pagi, nanti Rabu malam, besok Kamis. Tetapi cinta Yesus tidak pernah berubah. Cintanya Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan, supaya kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan, supaya didapati kita tidak bercela, supaya terpelihara sempurna Bapak Ibu. Tubuh jiwa roh kita disempurnakan hanya oleh Tuhan Yesus yang sempurna. Hidup kita menjadi benar kalau bersumber pada sumber kebenaran, ya. Pisau bisa tajam kalau diasah terus. Demikian kehidupan kita makin dibenarkan, disucikan oleh firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Ram akan menyanyikan sebuah pujian, Putih dan Bersih, salah satu favorit lagu saya ini, supaya saya senantiasa ingat lagu ini, supaya hidup saya putih dan bersih di depan Tuhan, bagikan salju. Karena renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan. Kita baca nanti Yesaya 59. Bukan saya mengambil tema, itu ayatnya ada. Kalimat itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, oleh itu saya bersama Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar, minta sama Tuhan supaya hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Pujian ini ada di dalam buku Tabernakel Glory nomor 27. Kalau Bapak Ibu punya buku pujian Tabernakel Glory, buka nomor 27. Saya sangat senang lagu ini, karena menjadi kerinduan saya bersama Bapak Ibu, supaya hati kita putih dan bersih, berkenan sama Tuhan. Tidak bernoda, tidak bercela, terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kita, sehingga kita berkenan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya, basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagimu, basuhlah semua dosaku ya Tuhan Yesus, basuhlah dengan darah-Mu, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, haleluya, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Diberi nyawanya untuk gantiku hingga ku dapat selamat, amin, haleluya.
Masukkanlah Tuhan hatiku, agar hamba jadi milik-Mu. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Sucikanlah hatiku Bapa, jadikan hamba rumah-Mu, amin, haleluya, hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu, amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, amin, haleluya. Putih dan bersih, mari kita mohon kepada Tuhan. Sucikanlah hidupku Bapa. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus Kristus, Bapakku yang kucintai Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Yesus, sucikanlah hidupku oleh darah-Mu. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapa yang sangat kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 21 Juni 2023. Bersyukur kepada Tuhan karena Bapak Yesus sangat cinta kita. Kita dipelihara hari-hari. Bukti nyata
Kita senantiasa melewati tanggal-tanggal. Sekarang sudah tanggal 21 Juni. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang ulang tahun, saya katakan selamat ulang tahun. Happy birthday. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Seiring pula, mari Bapak Ibu yang ulang tahun, cintailah Yesus. Taatlah kepada firman Tuhan. Jauhlah dari dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Mencari hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan. Amin. Mari kita bertobat. Tidak dari kejahatan dalam kehidupan kita. Tapi mari di dalam kehidupan kita adalah ada kebenaran Tuhan. Amin. Mari karena Tuhan sudah baik. Tadi firman Tuhan saya bacakan dalam Yesaya pasal 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Supaya kita hidup benar, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Saya membaca kitab Nabi saya pasal 59 cukup panjang ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Yang menjadi pemisah antara Tuhan dan kita itulah dosa kita, kejahatan kita, perbuatan-perbuatan yang kita tidak benar. Bertobat Bapak Ibu dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama jangan pernah nyalakan Tuhan. Oh, kenapa kok Tuhan tidak dengar doa saya ya? Tuhan benci sama saya. Kenapa kok begini-begini? Mengeluh, berkeluh kesah, bersyukur. Salah Bapak Ibu. Lebih bagus kita koreksi diri. Kita adalah orang berdosa. Mari dengan segala kerendahan hati kita ngaku. Ampuni, ampuni Bapa semua kedosa kejahatanku. Engkau maha benar, Yesus maha kudus, maha sempurna. Tidak ada salah Tuhan. Jalan Tuhan sempurna. Dalam 2 Samuel 22:31. Tapi kita mengakui kita orang berdosa. Coba firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 3:23. Semua sudah berbuat dosa. Coba saudara, saya mau baca ayat 10 ya. Roma 3 ayat 10 dan 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara, lihat saudara, lihat. Sekarang makin banyak jahat di mana-mana. Saya dengar berita informasi kalau di Thailand saudara. Waduh, kebebasan free sex. Main seenaknya, bebas sebebas-bebasnya. Mereka mau hidup bebas. Tidak mau lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bebas sebebas-bebasnya saudara. Ya. Tidak ada pemberkatan nikah mungkin di sana tuh. Tidak perlu lagi karena mereka main seenaknya. Hubungan seks. Waduh, dosa mendo. Jawab saudara. Maka di adop 3 dikatakan di adop 3 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Sudah pemisah saudara. Padahal Tuhan dari awal tidak menghendaki mati saudara. Tidak menghendaki. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 27. Tuhan ciptakan manusia dari debu. Setelah dihembuskan nafas Tuhan, maka menjadi makhluk yang hidup. Tidak ada. Di ayat 16 Tuhan perintahkan semua boleh kau makan. Semua buah-buah diciptakan Tuhan 3 pohon kan. Pohon semua buah-buah. Ada pohon kehidupan. Dan ada pohon baik dan jahat. Di ayat 17. Kalau kau makan pohon baik dan jahat, mati kau. Berarti kesimpulannya Tuhan maunya jangan dimakan. Itu pohon baik dan jahat. Tapi boleh makan semuanya termasuk pohon kehidupan. Kalau makan pohon kehidupan, sekal selama itu manusia tidak akan mati. Itulah pemisah karena pelanggaran dosa. Dosa itu definisinya pelanggaran terhadap hukum Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 3 saya membaca. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 3 dikatakan demikian. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 saudara. Pasal 3 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Ini coba saya mau baca berikutnya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulut mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta yang mengandung bencana, melahirkan kelaliman. Ini manusia dosa, dusta, lalim terus.
Saya mau baca berikutnya, saudara. Mereka meneteskan telur ular bludak, menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular bludak. Sarang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dan buatan mereka itu tidak dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Dan yang dikerjakan dengan tangan mereka kekerasan belaka. Dosa, sombong, keras, bunuh-membunuh. Ya, lihat ini berita-berita televisi. Perang Ukraina Rusia terus-terusan membunuhkan, dosa terus-terusan lebih jahat dari Sodom dan Gomora. Saat ini berikutnya saya mau baca sampai habis, bro, ya. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang berjalan itu tidak mengenal damai. Ini ribut terus nggak mau ada damai. Ya, saya sendiri sering tulis di berita-berita tuh. Ya, orang mau niat yang jahat, stop, berhenti jahat. Ya, jangan punya niat yang jahat. Mari kita damai, ciptakan perdamaian. Seperti Ukraina Rusia itu. Mana mau damai itu? Nggak benar, saudara. Ini lihat ini. Berikutnya saya mau sampai habis. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti yang terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tapi kami tidak berjalan dalam kekelaman. Kami beraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu gelap tengah hari, seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Lihat ini, jahat manusia, saudara. Tidak ada keselamatan. Jangan nyalakan Tuhan. Mari kita bertobat. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak daripadamu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkan dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan seperti berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung tempat umum, dan ketulusan tidak tolak orang. Dan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rapasan. Tapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, dan bahwa tidak ada hukum. Coba, tidak ada hukum kebenaran, tidak takut akan Tuhan. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan, dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikian ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penembus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan. Ayat 21 yang terakhir. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghigapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mulut saya sebagai hamba Tuhan, mulut Bapak Ibu, mari penuhi dengan firman Tuhan, dan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dikatakan di sini ayat 21, adapun aku inilah perjanjianku, ini firman Tuhan. Rohku, ini Roh Kudus yang menghidupi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Amin. Mari Roh Kudus dan firman berkuasa di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita lolos dari jerat maut, jauh dari dosa, benci dosa, stop bertobat, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam firman Tuhan, ini kita mempersatu dengan Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau sangkakala Allah berbunyi, kita diangkat masuk dalam orang pilihan Tuhan, masuk bilangan orang kudusnya Tuhan, dan kita diberkati Tuhan. Seperti dalam kitab Yudas, kita kerinduan. Ini menjadi kerinduan saya, saudara. Dalam kitab Yudas, saudara, ini menjadi kerinduan saya, supaya saya masuk di dalamnya. Kitab Yudas pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka Heno,
keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Amin. Tuhan datang bersama saya orang kudusnya, bersama Bapak Ibu menjadi orang kudusnya Tuhan, yaitu hiduplah kudus di dalam firman Tuhan. Bertobat, stop dosa, tapi menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan dipimpin Roh Kudus sehingga putih seperti salju, dan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, marilah Tuhan, kerinduanku diputihkan bersih seperti salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita komit dengan Tuhan. Jauhlah dari dosa, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar roh Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.